Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zanuba Arifah dengan NIM 06012122227040. Di sini saya akan membahas mengenai penyuntingan AI, bahasa yang terlalu formal atau ilmiah. Di zaman yang serba modern seperti sekarang, AI sudah menjadi alat yang biasa digunakan untuk membantu manusia menyelesaikan berbagai persoalan yang belum mereka pahami. Penggunaan AI pun diterapkan dalam banyak bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, hiburan, transportasi, politik, hingga pendidikan. Dalam bidang pendidikan, AI sering dimanfaatkan untuk membantu menyunting suatu teks. Namun, meskipun praktis, bahasa yang dihasilkan oleh AI terkadang terlalu ilmiah atau terlalu formal, sehingga tidak semua orang bisa memahaminya secara langsung. Oleh karena itu, peran manusia tetap diperlukan untuk menyederhanakan, menyesuaikan, dan memperbaiki bahasa agar lebih mudah untuk dipahami. Salah satu cara untuk memperbaikinya adalah dengan mengubah kalimat-kalimat yang terlalu baku atau kompleks menjadi lebih sederhana, langsung, dan sesuai dengan konteks pembaca. Oleh karena itu, peran manusia berperan penting dalam hal ini. Bahasa yang dihasilkan AI biasanya terlalu formal atau ilmiah, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu kalimatnya panjang dan kompleks. Selanjutnya, menggunakan istilah akademis atau teknis yang jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu struktur kalimatnya cenderung terlalu baku sehingga terdengar kaku. Permasalahan yang timbul dalam hal ini bahwa tidak semua audiens umum atau mahasiswa terbiasa dengan penggunaan istilah ilmiah, sehingga diperlukan adanya penyesuaian peran manusia untuk menyederhanakan kata-kata, memecah kalimat panjang, dan menyesuaikan bahasa agar tepat sasaran. Tujuannya yaitu agar pesan yang disampaikan itu lebih jelas, komunikatif, dan mudah untuk dipahami. Di sini saya sudah menyiapkan dua contoh kalimat hasil dari AI, kemudian saya akan melakukan penyuntingan dari kalimat tersebut. Nah, contoh yang pertama, kalimatnya itu, fenomena tersebut mengindikasikan adanya dinamika pedagogis yang bersifat multidimensional dalam proses internalisasi konsep oleh peserta didik. Nah, permasalahan yang ada dalam kalimat ini dapat kita ketahui bersama kalau dilihat secara langsung, istilah kalimat yang digunakan itu terlalu berat. Seperti misalnya tuh ada kalimat dinamika pedagogis, internalisasi konsep. Nah, sehingga menyebabkan kalimat tersebut tidak ramah untuk dibaca. Nah, dalam hal ini, kita bisa melakukan penyuntingan atau memperbaiki kalimat tersebut dengan mengganti istilah akademis menjadi bahasa yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperjelas makna intinya. Seperti misalnya setelah dilakukan penyuntingan, hasilnya yaitu fenomena itu menunjukkan bahwa siswa membutuhkan lebih dari satu cara untuk memahami konsep yang dipelajari. Selanjutnya, untuk contoh lain yang dapat saya berikan, yang kedua itu contoh kalimat hasil AI, implementasi strategi pembelajaran berbasis proyek secara empiris menunjukkan adanya peningkatan substansial terhadap kapabilitas kognitif peserta didik dalam ranah analitis. Permasalahan yang ada pada kalimat ini yaitu penggunaan katanya terlalu ilmiah dan formal, dan juga tidak semua pembaca dapat memahami hal tersebut. Nah, dalam hal ini, kita bisa melakukan penyuntingan atau memperbaiki kalimat tersebut dengan menyederhanakan diksi atau kapabilitas kognitif pada kalimat kapabilitas kognitif dengan mengubahnya menjadi kalimat kemampuan analitis. Kemudian, kita juga bisa memotong kalimat agar lebih langsung. Hasil dari penyuntingan yang telah saya lakukan terhadap kalimat yang dihasilkan oleh AI,
seperti yang sebelumnya, yaitu pembelajaran berbasis proyek terbukti dapat meningkatkan kemampuan analitis siswa. Nah, jadi kalimat yang telah saya lakukan penyuntingan ini, saya lakukan penyederhanaan kalimat agar tidak berbelit-belit dan langsung saja untuk ke intinya. Cara memperbaiki atau menyunting. Nah, terdapat beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam hal ini. Yang pertama, yaitu sederhanakan diksi. Kata ganti istilah berat atau akademis dengan kata sehari-hari. Yang kedua, langkah keduanya, sesuaikan dengan audiens, tentukan membaca teks, bisa mahasiswa, guru, atau masyarakat umum. Jangan gunakan bahasa jurnal jika tidak dibutuhkan. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu pecah kalimat panjang. Kalimat AI sering panjang dan berbelit. Nah, pisahkan menjadi beberapa kalimat agar lebih jelas. Kemudian, langkah keempat yang dapat kita lakukan yaitu fokus pada pesan utama. Pastikan bahwa setiap kalimat menyampaikan satu ide agar pembaca mudah untuk menangkap maksud. Kemudian, yang kelima yaitu hal yang dapat kita lakukan selanjutnya, periksa kejelasan dan kesesuaian konteks. Setelah kita melakukan penyuntingan, baca ulang teks dan pastikan maksudnya tuh jelas, natural, dan mudah untuk dipahami. Kesimpulan yang dapat kita peroleh bersama-sama dalam hal ini bahwa AI memang membantu menemukan jawaban yang kita butuhkan, seperti halnya juga membantu dalam penyuntingan teks. Akan tetapi, hasilnya tuh belum tentu sempurna untuk semua pembaca karena bahasa AI seringkali terlalu ilmiah dan formal, sehingga sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, manusia berperan penting dalam menyunting hasil AI agar teks lebih komunikatif, mudah dipahami, dan sesuai dengan konteks. Dengan begitu, AI menjadi alat bantu yang efektif dan manusia tetap berperan sebagai editor yang cerdas. Sebagai pengingat, untuk kita ketahui bersama bahwa AI membantu manusia menyempurnakan. Oleh karena itu, yuk kita gunakan AI dengan bijak dan selalu periksa kembali hasilnya sebelum dibagikan.